Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu informasi yang merupakan kabar gembira yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, di mana menjelang penghapusan honorer di tahun 2023 yang semakin dekat ini, ada hal baru yang tak diduga. Ini informasi terbaru Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada satu harapan yang disampaikan oleh legislatif kepada Bapak Ibu honorer, yang mana apa yang disampaikan oleh legislatif kepada Bapak Ibu honorer ini yaitu berupa keselamatan honorer di tahun 2023. Nah, seterusnya ada hal baru yang sifatnya diselamatkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh legislatif di sini. Jadi ini adalah hal yang baru, belum pernah muncul sebelumnya, dan pada informasi kali ini hal itu dimunculkan sehingga honorer tanpa ada perbedaan semuanya punya harapan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa dan bagaimana hal baru dan seterusnya bagaimana yang disampaikan oleh legislatif yang sifatnya keselamatan honorer di tahun 2023 tahun ini, simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Penghapusan honorer semakin dekat, legislatif sampaikan kabar baik untuk tenaga honorer. Alhamdulillah. Jadi ini informasi terbaru Bapak Ibu ya, ikuti informasinya. Tenaga honorer di Indonesia semakin cemas mengingat penghapusan honorer sudah di depan mata. Jadi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, bahwa 28 November 2023 tahun ini adalah masa tenggat waktu penghapusan honorer di Indonesia, baik honorer di instansi pemerintah pusat, demikian dengan honorer di instansi pemerintah daerah. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang dicemaskan apabila penghapusan honorer ini benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Tetapi di sini dengan informasi ini terbantahkan karena pemerintah dalam hal ini selalu memperhatikan nasib honorer. Demikian dengan para DPR RI, sebagaimana apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik yang secepatnya juga direspon oleh Menpan RB, dan semua solusi yang telah ditemukan dirundingkan bersama dengan DPR RI beserta dengan para asosiasi pemerintah daerah untuk membahas kira-kira apa jalan tengah terbaik yang akan diterapkan untuk menyelesaikan honorer di tahun 2023 tahun ini. Kita kembali tetap pada topiknya, yaitu ada kabar baik, ada hal baru, dan ada keselamatan honorer yang disampaikan oleh legislatif. Ikuti terus informasi ini. Adapun alasan utama mengenai penghapusan honorer yaitu bahwa kesejahteraan yang didapatkan oleh tenaga honorer jauh di bawah upah minimum regional atau jauh di bawah UMR. Nah, tentu ini adalah satu hal yang diprihatinkan oleh pemerintah bersama dengan para anggota DPR RI, yaitu tentang kesejahteraan para honorer yang jauh di bawah standar. Nah, penghapusan yang dimaksud Bapak Ibu artinya bukan di PHK, bukan dipecat, dan bukan dirumahkan. Namun maksud yang disampaikan di sini tentang penghapusan adalah untuk kesejahteraan Bapak Ibu honorer, yaitu dengan pengalihan status atau pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Ikuti terus. Kabar tersebut membuat sebagian honorer di Indonesia, terutama yang bekerja di instansi swasta, semakin mengkhawatirkan nasibnya. Meski pemerintah telah melakukan kebijakan kepada honorer untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tanpa tes ini, maka masih ada honorer yang cemas akan informasi penghapusan honorer.
Akan tetapi, kebijakan mengenai pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 tidak diberlakukan kepada seluruh honorer di Indonesia. Nah, artinya hanya honorer tertentu yang berhak untuk diangkat menjadi ASN P3K sesuai dengan yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Kabar mengenai penghapusan honorer tersebut menimbulkan kekhawatiran kepada sebagian besar honorer tenaga pendidik di Indonesia, dalam arti para tenaga guru. Demikian juga dengan para honorer tenaga kesehatan, para honorer tenaga teknis administrasi, dan para honorer lainnya yang bekerja di instansi pemerintah. Suatu hal yang wajar kalau ini adalah suatu hal yang dikhawatirkan tanpa ada feedback atau tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk penghapusan honorer ini. Artinya, tanpa ada penyelamatan berupa solusi terbaik dalam hal menanggulangi penghapusan honorer ini. Hal tersebut menimbang masa pengabdian honorer beserta SK yang dikeluarkan. Ingat Bapak Ibu ya, hal tersebut menimbang masa pengabdian honorer beserta SK yang dikeluarkan. Artinya, pengabdian Bapak Ibu honorer selama ini dan SK atau surat keputusan yang sudah ada itu adalah menjadi perbandingan kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib honorer. Selain itu juga honorer yang otomatis diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K 2023 tanpa tes merupakan honorer yang datanya sudah terekam oleh BKN atau sudah terekam oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, ini akan diberlakukan kepada Bapak Ibu honorer yang datanya sudah mendaftar melalui aplikasi penataan honorer melalui database BKN di tahun 2022 tahun lalu, ditambah dengan para honorer yang baru menyertakan atau baru mengupload surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang telah diberi kesempatan oleh Menpan RB dan BKN pada tanggal 15 sampai dengan 31 Maret bulan yang lalu baru-baru ini. Itulah kemungkinan yang dimaksud oleh pemerintah di sini, yaitu honorer yang akan diselamatkan 2023 tahun ini, dialihkan atau diangkat tanpa tes menjadi P3K di tahun 2023. Saat ini, guru TK yang masih berstatus honorer sedang memperjuangkan statusnya. Nah, ini hal barunya Bapak Ibu. Kalau selama ini belum pernah tersentuh informasi terkait dengan pengangkatan ASN P3K, yaitu guru TK, dan kali ini TK juga atau guru TK masih berstatus honorer sedang memperjuangkan statusnya. Nah, di sini juga oleh para DPR RI, di sini disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI bahwa guru TK akan dimasukkan dalam kategori prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun berikutnya. Komisi 10 DPR telah meminta untuk memberlakukan peraturan Menteri Keuangan nomor 212 pasal 2 yang berisi tentang bagian DAU atau dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya terdiri dari pertama, penggajian formasi P3K, kemudian pendanaan kelurahan, seterusnya bidang pendidikan, berikutnya bidang kesehatan, dan terakhir bidang pekerjaan umum. Jadi inilah yang ada di dalam Permenkeu atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 pasal 2 yang berisi tentang bagian dan alokasi umum. Ada 5 poin posnya. Kemudian Komisi 10 DPR RI sangat berharap supaya permasalahan formasi P3K untuk guru, terutama guru SD, SMP, SMA, untuk diutamakan dan segera diselesaikan, lalu beralih kepada penyelesaian guru honorer TK. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Perhatian pemerintah dan perhatian DPR RI kepada Bapak Ibu honorer non-ASN ini, terutama di kalangan pendidikan dan kesehatan, dan juga tidak ketinggalan honorer di bidang lain seperti teknis administrasi, penyuluh, dan hal lain, atau honorer lain yang sifatnya mengabdi kepada pemerintah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng, sempat mengusulkan untuk hak bagi guru disamaratakan dengan TNI ataupun Polri. Artinya disejajarkan kesejahteraannya supaya Bapak Ibu guru ini merasa benar-benar diperhatikan dan memang benar diakui bahwa jasanya luar biasa dalam hal mencerdaskan anak bangsa. Semoga kabar mengenai penghapusan honorer di Indonesia tidak akan berdampak buruk bagi honorer Indonesia
yang saat ini sedang memperjuangkan statusnya. Nah, satu hal Bapak Ibu yang merupakan hal baru sebagaimana topiknya tadi bahwa selain daripada guru SD, SMP, SMA yang diperjuangkan untuk diangkat menjadi ASN P3K, maka guru TK juga diharapkan supaya bisa dialihkan ya atau bisa diangkat menjadi ASN P3K setara dengan guru SD, SMP, SMA yang statusnya juga diperhatikan menjadi ASN P3K. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.